tentang lembaga 93 Community dari mahasiswa yang pernah memiliki stambuk atau nomor induk di Fakultas Usuluddin Dakwah UMI. Lembaga 93 Community ini adalah lembaga yang dibentuk oleh teman-teman Usuluddin 93. Sangat-sangat merespon apa yang disampaikan oleh dosen-dosennya dan sangat menghargai, sehingga hasilnya alhamdulillah seperti ini, tidak ada yang mengganggu. Kemuliaan Ramadan itu bukan hanya turunnya Al-Quran, tapi ternyata ketika kita membuka sejarah manuskrip-manuskrip itu, semua kitab-kitab samawi itu diturunkan pada bulan Ramadan. Ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, demikian kita telah mendengarkan bersama lantunan kalam ilahi yang dibawakan oleh Ananda Syariah Ahmad, santri pesantren Tahfiz Al-Quran, Zabak Quran Center Provinsi Jambi. Bapak Ibu yang kami muliakan, sebelum kita melangkah ke acara berikutnya, kami sampaikan bahwa acara ini bisa disaksikan live melalui live streaming di AW74 channel, juga bisa melalui Facebook atas nama Nusa Lain. Baiklah, Bapak Ibu yang kami hormati, acara selanjutnya adalah laporan Ketua Panitia yang akan disampaikan oleh Bapak Dr. Badruddin Kadas MAG. Beliau juga selaku Ketua Lembaga 93 Community. Dengan hormat, dipersilakan. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang saya hormati orang tua kita, Pak Nas. Yang saya hormati Pak Kiai Haji As'ad Arsyad selaku narasumber pada kesempatan ini. Yang saya hormati Pak Dr. Agus, Pak Dr. Mustamin dari IAI Ternate, kemudian yang saya hormati para mahasiswa. Ya, saya kira di sini juga peserta kita hari ini sampai sekarang ini sudah mencapai batas kuota 100, alhamdulillah. Para mahasiswa, kemudian teman-teman 93 khususnya, kemudian Bapak Ibu sekalian yang sempat mengikuti acara kita malam ini. Kegiatan ini sebetulnya terselenggara dari apalagi namanya, ada pemikiran spontan tiba-tiba ketika awal Ramadan kita bincang-bincang untuk melaksanakan nuzul Quran. Awalnya sebetulnya hanya teman-teman 93, tetapi kemudian kita berpikir diperluas, akhirnya kemudian melibatkan semua, terutama pada Ayahanda Dr. Nasruddin Pilo selaku dosen kita pada saat di kampus, kemudian selaku Ketua Prodi Komunikasi dan Penyiaran Islam. Kemudian perlu juga kami sampaikan kepada Bapak Ibu, anak-anakku mahasiswa yang sempat hadir pada kesempatan ini, lembaga 93 Community ini adalah lembaga yang
dibentuk oleh teman-teman Usuluddin 93. Saya tidak sebut alumni karena yang bergabung di sini bukan hanya alumni, tetapi semua yang sudah pernah mendapatkan nomor stambu atau NIM 93 Usuluddin yang bergabung. Jadi teman-teman semua yang pernah terdaftar di situ. Kemudian beberapa program yang telah kita laksanakan di Lembaga 93 Community, antaranya ada bidang pendidikan, penelitian pendidikan. Pernah kita melakukan workshop penulisan jurnal internasional ini untuk teman-teman dosen dengan para peneliti. Kita hadirkan pemateri pada saat itu dari negeri jiran, dari Malaysia. Kemudian sekarang ini juga sementara Bapak Ibu dosen, terutama Pak Dr. Agus, kemudian Pak Dr. Mustami, kita ada juga kelola jurnal internasional. Reviewernya sekarang ini sudah ada 3 negara selain Indonesia, ada Bangladesh, ada Malaysia, kita punya reviewer. Dan sebagian juga reviewer teman-teman dari Usuluddin 93. Kemudian di bidang sosial, ini juga kita ada program, saya tidak tahu menyebutnya apa, yang jelas ini program dari urungan teman-teman Usuluddin 93 memberikan beasiswa kepada, sekarang ini ada 2 mahasiswa yang sementara kuliah di Prodi Komunikasi dan Penyiaran Islam. Dan sekarang ini sudah ada yang semester berapa ya, semester 5 dengan semester 3 kalau tidak salah. Itu. Kemudian program-program yang lain juga tetap kita laksanakan, silaturahim. Kemudian Lembaga 93 Community juga ini masih membuka kesempatan luas kepada yang lain. Selain komunikasi penyiaran Islam, kita juga sempat ada seminar internasional yang dilakukan di Stai Al-Ghazali Sopeng dan seterusnya. Dan saya juga tetap membuka kepada Dr. Agus yang di IAIN Ternate, sekarang di Pasca. Suatu saat mungkin kita bisa kerjasama juga dalam bidang pendidikan dan penelitian. Saya kira itu sebagai pengantar, kemudian perkenalan terhadap Lembaga 93 Community. Kemudian teman-teman yang terlibat semua, perlu juga kami sampaikan kepada Bapak Ibu semua, kalau Pak yang memandu acara kita ini, Ustaz Awedi juga sekarang ini sementara di Kanwil, kita apalagi namanya, sesungguhnya tidak lagi pantas menjadi pemandu acara, mestinya beliau juga narasumber. Tetapi karena di komunitas kita ya beginilah, yang sementara kita apalagi namanya persaudaraan, pertemanan kita kadang-kadang tidak ada batas komunikasi sosial itu, kadang-kadang kita lepas ya begitu. Terutama kepada Bapak Ibu semua yang dari luar. Dan yang kami hormati juga Pak Kiai yang jadi narasumber kita, yang kita hormati semua. Kadang-kadang kita panggil sebagai seperti teman, padahal sesungguhnya beliau ini adalah apalagi namanya seorang yang sangat terhormat dan sangat punya apalagi namanya dihormati di Sumatera. Beliau adalah ketua MUI dan tokoh masyarakat di sana. Mohon maaf Kak Haji kalau kita panggil kakak apa dan seterusnya. Saya kira itu pengantar dari saya, dan saya ucapkan terima kasih kepada semua yang hadir pada malam ini, dan saya mohon maaf yang sebesar-besarnya bila mana nanti dalam proses perjalanan ada yang keliru, ada yang apa, mohon maafkan. Saya akhiri dengan ucapan wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wallahu waliyut taufiq wal hidayah. Bagaimana lagi kalau Umi? Wallahu waliyut taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bapak Ibu yang kami hormati, demikian tadi kita telah mendengarkan laporan dari
panitia pelaksana yang telah menggambarkan juga tentang lembaga 93 Community dari mahasiswa yang pernah memiliki stambuk atau nomor induk di Fakultas Usuluddin Dakwah UMI Makassar. Dan alhamdulillah kita bersyukur tentunya apa yang disampaikan oleh Bapak Ketua Lembaga tadi sebagai bahwa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita yang dulu pernah bersama-sama di Usuluddin 93, saat ini alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala memberikan rahmat dan kasih sayangnya kepada kita semua, sehingga alhamdulillah tidak ada yang menganggur. Semua eksis di dunianya masing-masing dengan berbagai macam latar belakang profesi, tapi alhamdulillah semua bisa memiliki nilai manfaat besar kepada masyarakat, dan alhamdulillah kebanyakan yang menjadi dosen, kemudian ada juga yang menjadi ASN di Kementerian Agama. Baik, selanjutnya kita akan mendengarkan sambutan dari Ketua Program Studi Komunikasi dan Penyiaran Islam Fakultas Agama Islam Universitas Muslim Indonesia Makassar, kepada Al-Mukarram Bapak Dr. Haji Nasruddin Pilo MA. Kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalam ala habibina wa syafi'ina Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Saya sangat berbahagia pada malam ini karena sempat ketemu dengan teman-teman diskusi dulu waktu di bangku kuliah. Saya tidak merasa bahwa Anda ini adalah mahasiswa tapi teman diskusi di bangku kuliah, dan sangat-sangat merespon apa yang disampaikan oleh dosen-dosennya dan sangat menghargai, sehingga hasilnya alhamdulillah seperti ini, tidak ada yang mengganggu. Ini yang patut dijadikan contoh. Barangkali semua di angkatan 93 ini tidak ada yang menganggur ya. Ya, alhamdulillah Pak, tidak ada. Ya. Dan sampai sekarang ini saya selaku prodi selalu aktif dengan teman-teman yang dulu teman diskusi saya di kelas, dan luar biasa bantuannya. Jadi saya sangat rasakan ketika kesulitan dalam berbagai hal, ketika angkatan ini saya sampaikan langsung direspon, langsung, tidak ada masalah, tidak ada macam-macam embel-embel apakah bersifat materi atau apa. KPI ini butuh begini, langsung mana nomor rekeningnya, KPI ini butuh mahasiswa, langsung mereka respon itu. Ada anak binaan yang saya bantu. Jadi atau apa yang saya mau katakan, tidak ada lain kecuali hanya terima kasih kepada semua teman-teman diskusi itu dulu, karena pada malam ini saya ingat pada masa-masa yang lalu kita diskusi, dan alhamdulillah yang akan menjadi narasumber pada malam ini juga beliau pernah membantu saya mengajar di Al-Ghazali, Masjid Al-Ghazali namanya dulu. Jadi pada malam ini sebagaimana tema tadi yang dikemukakan terkait dengan Al-Quran sebagai kalam Allah, tentu kita akan mendengarkan penjelasan dari
teman kita Pak Kiai. Saya tidak tahu mau panggil apa. Nah, beliau itu adalah sudah Kiai yang luar biasa besar namanya di sana ya. Jadi saya ringkas saja barangkali dengan mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Pak Kiai semua, Anda tahu Pak teman-teman semua atas usahanya sehingga kita bisa bertemu pada malam ini. Semoga apa yang dilakukan itu mendapat ridha dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan sekali lagi karena ini kesempatan bertemu, saya mohon maaf baik waktu kita bersama-sama diskusi di kelas dan sampai saat ini yang tentu banyak hal yang tidak berkenan, saya mohon dimaafkan. Saya kira cuma itu yang bisa saya sampaikan, dan ini mungkin tidak terarah, sampai samping ini juga jaringan di sini kurang bagus. Jadi saya akhiri, sekali lagi terima kasih, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bapak Ibu yang kami hormati, demikian tadi telah kita mendengarkan sambutan dari Bapak Dr. Haji Nasruddin Pilo MA. Beliau adalah Ketua Program Studi Komunikasi dan Penyiaran Islam Fakultas Agama Islam UMI Makassar. Dan kami juga menyampaikan terima kasih telah membimbing kami dulu waktu kami kuliah, dan alhamdulillah berkat doa dari guru-guru kita dulu, alhamdulillah kami semua bisa seperti sekarang ini. Baik, Bapak Ibu yang kami hormati, sebelum kita melangkah ke acara inti kita pada malam hari ini, marilah kita mendengarkan lantunan sholawat yang akan dipersembahkan oleh para hafiz dari Pesantren Tahfiz Al-Quran Zaba Quran Center Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Provinsi Jambi. Disilahkan. Baik, Bapak Ibu yang kami hormati, selanjutnya kita akan melangkah ke acara inti kita pada malam hari ini, yakni Hikmah Nuzulul Quran yang akan diantarkan oleh Al-Mukarram Bapak Kiai Haji As'ad Arsyad MAG. Beliau adalah Ketua Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Provinsi Jambi. Beliau juga sebagai pimpinan Pesantren Tahfiz Al-Quran Zaba Quran Center. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi adada ma khalaqa fis sama'. Alhamdulillahi adada ma khalaqa fil ard. Alhamdulillahi adada ma baina dhalik. Alhamdulillahi adada ma huwa khaliq. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin al-fatih lima ughliqal khatimi lima sabaq nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim
وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. قال الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز الكريم وهو أصدق القائلين أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الله شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. قال النبي صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه. صدق الله العظيم وبلغ رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والذاكرين. Yang saya muliakan, hormati dan cintai guru kami Bapak Dr. Nasruddin Pido MA. Beliau ini adalah guru kami dan sampai kapanpun adalah tetap guru kami dan kami tetap murid-murid Bapak. Yang saya muliakan para guru-guru kami yang lain yang mungkin ikut dalam acara ini, saudara-saudara kami, para doktor. Sila Pandris kamu tadi susah kalau manggil Ustadz kan Ustadz Ngasim nih ya. Sudah Ustadz semua, jadi kalau manggil Ustadz nulis semua. Adik-adik mahasiswa juga yang mungkin ikut dalam acara ini yang saya muliakan. Pertama-tama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa atas rahmat dan karunia-Nya kita semua saat ini sudah berada pada hari ke-17 Ramadan dan malam ini kita masuki malam ke-18. Malam ini atas prakarsa dari teman-teman lembaga 93 Community bekerja sama dengan program studi komunikasi dan penyiaran Islam Universitas Muslim Indonesia Makassar, juga pesantren kami Zabak Quran Center, pesantren Tahfidzul Quran. Pesantren Tahfidzul Quran ini adalah pesantren yang ketiga yang kami punya. Satu yang pertama yang dibangun orang tua saya, kedua dan ketiga adalah yang kami bangun sendiri, dan yang terakhir ini adalah pesantren Tahfidzul Quran. Dan insya Allah kami azamkan ke depan pesantren ini bukan hanya tempat tahfidzul Quran, tetapi juga tahfidz al-hadis dan pesantren kaligrafi. Saya baru sadar tadi kalau ketika adik kami Bapak Doktor Ketua Lembaga 93 Community menghubungi akan mengadakan peringatan Nuzulul Quran live melalui aplikasi Zoom. Belakangan saya baru berpikir, kenapa saya iakan? Di sini sinyal susah. Kalau lampu mati semua, sinyal juga hilang, ya. Kemudian yang terpenting, saya ini bukan lagi seperti dulu. Kalau dulu disuruh ceramah, saya oke. Tapi hari ini adik-adik ini semua adalah orang-orang hebat, sudah orang-orang sukses. Saya tidak tahu menyampaikan apa, ya. Tapi karena sudah ini kami iakan komitmen yang diajarkan guru-guru kami bahwa insya Allah kita sama-sama belajar. Malam ini bukan mengajari, tapi kita sama-sama belajar. Insya Allah mudah-mudahan apa yang disampaikan manfaat khususnya bagi pribadi saya. Mari kita juga perbanyak salawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan dengan memperbanyak salawat kita mendapat cintanya. Qul Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Karena dengan cinta kepada Rasulullah adalah akan mendapat jaminan bersamanya kelak di hari kemudian. Man ahabbani kana ma'iyya fil jannah. Terus siapa yang mencintaiku maka jaminanku dia akan bersamaku di surga insyaallah. Amin. Saudara-saudara sekalian, malam ini kita akan memperingati Nuzulul Quran. Al-Quranul Karim adalah kitab yang hak. Allahul ladzi anzalal kitaba bil haq. Allah menurunkan Al-Quran, kitab Al-Quran itu dengan hak, dengan benar. La raiba fih, tidak ada keraguan di dalamnya. Bahkan Allah menantang mereka yang meragukan Al-Quran. Qul la in ijtama'atil insu wal jinnu ala ayyatu bimithli hadzal Qur'an. Katakanlah Muhammad, kalaulah manusia, orang-orang pintarnya bersama orang-orang pintar dari kalangan jin, termaksud akan mendatangkan satu surah semacam Al-Quran, la ya'tuna bimithli,
Kata Allah, dia tidak akan pernah mampu untuk mendatangkan semacam Al-Quran itu. Walau kana ba'duhum li ba'din dhahira, meskipun orang-orang pintar di kalangan manusia dan jin itu saling kerjasama untuk mengadakan, mereka tidak akan pernah mampu. Pokoknya ini yang diungkapkan oleh Allah dalam surah Al-Isra ayat 88. Alhamdulillah pada malam hari ini atas prakarsa dari kawan-kawan lembaga 93 Community, kebetulan saya adalah salah satu di dalamnya, merasa sangat bersyukur. Sebenarnya kegembiraan itu karena bisa bersilaturahim lewat alam gaib ini, ya, melalui media online. Baik, saya bingung nih materi yang diberikan. Sebenarnya saya sendiri yang tapi saya bingung menyampaikan apa. Ya, peringatan nuzulul Quran ini ketika kita membaca sejarah itu ada banyak pendapat. Yang masyhur di Indonesia adalah dilaksanakan pada tanggal 17 Ramadan. Ya. Pendapat ini mengacu kepada firman Allah yang tertuang dalam surah Al-Anfal ayat 41. Allah Ta'ala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa ma anzalna 'ala 'abdina yaumal furqan yaumal taqal jam'an. Allahu 'ala kulli syai'in qadir." Kata Allah, dan apa yang kami turunkan kepada hamba kami Muhammad pada hari Furqan, yaitu hari bertemunya dua pasukan. Para ulama mufassir menjelaskan bahwa bertemunya dua pasukan di sini adalah bertemunya pasukan kaum muslimin dengan kafir Quraisy pada saat perang Badar. Imam At-Tabari mengutip pendapat Syekhun Al-Hasan bin Ali radhiyallahu anhuma mengatakan bahwa kanat lailatul furqani yaumal taqal jam'an, bahwa malam Al-Furqan bertemunya dua pasukan itu, kata Sayyiduna Al-Hasan, adalah li 17 min syahr Ramadan, jatuh pada tanggal 17 Ramadan. Ya, ini dapat kita lihat di karangan Muhammad Jabir At-Tabari, Jami'ul Bayan fi Ta'wilil Quran. Kemudian pendapat yang lain mengatakan bahwa nuzul Quran itu jatuh pada tanggal 18 dan tanggal 19, ya, sebagaimana yang ditulis oleh Ibnu Athir dalam salah satu kitab yang berjudul Al-Kamil fi Tarikh. Selanjutnya ada pula pendapat yang lain mengatakan bahwa nuzul Quran itu tanggal 24 Ramadan. Ya. Ini sebagaimana dijelaskan oleh Imam Ahmad Ibn Hanbal. Ya. Mengatakan bahwa kitab suci Al-Quran itu ketika dia menjelaskan tentang turunnya kitab-kitab samawi. Jadi kemuliaan Ramadan itu bukan hanya turunnya Al-Quran. Tapi ternyata ketika kita membuka sejarah manuskrip-manuskrip itu, semua kitab-kitab samawi itu diturunkan pada bulan Ramadan. Ya, baik Suhuf Ibrahim, kemudian Injil, Taurat, Zabur, semuanya diturunkan di dalam Al-Quran. Ya, maka pendapat Imam Ahmad bin Hanbal menjelaskan bahwa Al-Quran itu turun pada malam ke-24 Ramadan. Ya. Nah, ada pula pendapat yang lain, Syekh Utsman bin Hasan bin Ahmad Asy-Syahir Al-Hubbi mengatakan bahwa nuzul Quran itu tanggal 27 Ramadan. Nah, ini menarik pendapat beliau. Ya. Karena dia mengatakan bahwa Suhuf Ibrahim itu, kata Syekh Utsman bin Hasan bin Ahmad Al-Hubbi, Suhuf Ibrahim diturunkan pada malam pertama Ramadan. Ya. Kemudian Taurat pada malam ke-6. 700 tahun setelah Suhuf Ibrahim diturunkan. Ya. Kemudian Zabur diturunkan pada malam ke-12 Ramadan, 500 tahun setelah kitab Taurat diturunkan. Kemudian Injil pada malam ke-18 Ramadan, 1200 tahun setelah turunnya kitab Zabur. Ya. Dan Al-Quranul Karim, nah ini pendapat yang keempat, diturunkan pada malam ke-27 Ramadan, 600 tahun setelah kitab Injil itu diturunkan. Ya. Nah, jadi ada 4 pendapat tentang nuzulul Quran. Nah, pendapat yang menurut banyak banyak mufassir, banyak sejarawan mengatakan yang lebih mendekati adalah pendapat ini tadi. Pendapat Imam Ibnu Hanbal di 10 hari terakhir, 24,
Dan demikian juga pendapat Utsman bin Hasan Syahid Al-Hubwi pada tanggal 27 Ramadan. Karena di dalam Al-Quran dikatakan inna anzalnahu fi lailatul qadar, ya, diturunkan lailatul qadar itu di 10 terakhir bulan Ramadan. Nah, kita saya kira dari banyak pendapat di atas dan mungkin banyak pendapat-pendapat yang lain tentang nuzulul Quran dengan sumber-sumber yang komprehensif, ya, yang cukup. Semua sejarawan ini sepakat mengatakan bahwa Al-Quran itu turun di bulan Ramadan. Jadi kita tidak perlu mempermasalahkan tanggalnya, harinya, karena peringatan nuzulul Quran itu sendiri tidak menuntut kita harus diperingati pada harinya. Yang terpenting adalah bagaimana kita mencintai Al-Quran yang Allah turunkan. Bagaimana kita mentadabburi Al-Quran, mengkaji Al-Quran, mempelajarinya, dan mengamalkan kandungan kitab sucinya. Saudara-saudara sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, sejak beberapa bulan ini kita bukan hanya Indonesia tetapi dunia, ya, dikagetkan, disibukkan, ya, dengan virus COVID-19 atau yang kita akrab menyebutnya dengan virus corona yang mewabah di seluruh dunia termasuk Indonesia, menjadi isu global, bahkan menghambat segala aktivitas kehidupan manusia akhir-akhir ini sampai saat ini, ya. Saya melihat bahwa virus corona ini hadir di tengah kealfaan kita sebagai manusia akan kewajiban Allah Subhanahu wa Ta'ala Sang Pencipta. Kondisi manusia yang menjauhi Allah, bahkan ada di antaranya yang bahkan melupakan Allah karena kesibukan duniawi. Kehadiran virus corona ini sebagai bentuk teguran dan peringatan Allah Subhanahu wa Ta'ala bagi kita bahwa alam semesta ini ada yang memiliki dan ada yang mengaturnya. Dialah Allah Subhanahu wa Ta'ala Rabbul Alamin, ya. Dalam agama, wabah virus corona ini disebut dengan ta'un, ya. Ta'un ini atau wabah dan penyakit-penyakit lain itu adalah datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Karena tidak ada satu musibah pun yang datang kepada kita melainkan atas izin dan kehendak Allah. Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan dalam surah Al-Hadid ayat 22, ma asaba min musibatin fil ard wala fi anfusikum illa fi kitabim min qabl an nabra'aha inna dzalika 'ala Allah yasir. Tiada satu bencana pun yang menimpa di bumi dan tidak pula pada dirimu sendiri melainkan telah ditulis dalam kitab atau di Lauhul Mahfuz sebelum kami menciptakannya. Sesungguhnya yang demikian itu adalah mudah bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saudara-saudara sekalian, virus corona ini bukanlah hukuman, bukan siksaan dan bukan azab. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mengajukan permohonan kepada Allah. Rabbana la tu'akhidna in nasina wa akhtana. Ya Allah, jangan kau hukum kami apabila kami lupa atau kami berbuat salah. Wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Dan jangan pula engkau timpakan bala isran kepada kami, kepada umatku, ya. Sebagaimana kau telah timpakan pada umat-umat sebelumnya, ya. Ulama guru kami menjelaskan bahwa yang disebut bala isran adalah ketika umat itu melanggar seketika itu Allah turunkan azab. Itu sudah diminta oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agar tidak ditimpakan pada umatnya. Maka virus corona ini bukanlah hukuman, bukanlah azab, ya, tetapi inilah ujian bagi kita, bagi manusia. Karena setiap kita beriman atau tidak, siapa saja, apapun pangkatnya, apapun derajatnya, status sosialnya, apakah dia ulama, ustadz, orang miskin, kaya, semua akan diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, hal ini dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surah Al-Baqarah ayat 155. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa lanabluwannakum bisyai'in minal khaufi wal ju' wa naqsin minal amwali wal anfus wat thamarat wa basyiris sabirin." Kata Allah, pasti aku akan menguji kamu sekalian dengan sedikit ketakutan, ya, khauf wal ju', rasa lapar, wa naqsin minal amwal, kekurangan harta benda, wal anfus, bahkan jiwa, kehilangan orang-orang yang dikasihi, yang dicintai. Ada juga menafsirkan bahwa banyaknya meninggal dalam peperangan. Was thamarat, buah-buahan. Ada juga menafsirkan bahwa thamarat di sini ada keturunan-keturunan. Wa basyiris sabirin,
dan sampaikanlah berita gembira ini kepada orang-orang yang bersabar. Saudara-saudara sekalian, apapun bentuk penyakit yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah sudah memberikan solusi di dalam Al-Qur'an. Ya. Seperti yang tertuang di dalam surah Al-Isra, saya tidak salah ya, dalam Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwa wa idza maridtu fawashfini, Syu'ara ayat 78, dan apabila saya sakit maka dialah yang akan menyembuhkan. Dalam banyak hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allah tidak akan menurunkan satu penyakit, satu obat kecuali Allah telah menyiapkan obatnya. Salah satu obatnya adalah Al-Qur'anul Karim. Ya, wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifa, dan kami telah mengungkapkan Al-Qur'an itu obat, wa rahmatan lil alamin, dan rahmat bagi orang-orang alam, bagi semesta alam, bukan hanya orang-orang beriman, tapi rahmat bagi semesta alam. Saudara-saudara sekalian, Al-Quran yang kita peringati turunnya pada malam hari ini adalah kitab yang paling sempurna. Profesor Dr. Quraish Shihab mengatakan bahwa pemberian nama Al-Quran itu adalah pemberian nama yang paling tepat. Karena sejak 5.000 tahun ketika manusia mulai mengenal baca dan tulis, tidak pernah ada bacaan sesempurna Al-Quran. Maka Al-Quran itu adalah nama yang paling tepat, karena Al-Quran artinya bacaan yang paling sempurna. Ya. Nah, inilah yang kita peringati turunnya pada malam hari ini. Sungguh banyak ayat-ayat Allah yang dapat kita kaitkan dengan kondisi COVID-19 ini, Corona ini, baik tentang kesehatan, tentang berdiam diri di rumah, kemudian memakan makanan yang baik dan halal, dan semua itu saya kira ini alumni Fakultas Dakwah semua sudah paham, hafal dan kita insya Allah akan mudah mendapatkannya ya dalam Al-Quran, dan bisa mendownload materi-materi itu. Dan saya bersyukur tidak akan membahasnya sampai selesai, karena waktu saya cuma 20 menit, ini tidak salah sudah 15 menit lebih. Ya, saya ingin mengatakan bahwa Al-Quranul Karim ya adalah kitab yang sempurna, kitab yang terbaik. Ya, mempelajarinya adalah cara menjadi orang terbaik. Mempelajari Al-Quran, mendalami Al-Quran, apalagi menghafalkan Al-Quran, kita akan mengantarkan kita menjadi manusia terbaik. Khairukum, kata Rasulullah, man ta'allama al-Qur'an wa 'allama. Sebaik-baik kamu adalah yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya kepada orang lain. Ya, ini juga yang mungkin menjadi background, menjadi alasan mengapa kami kemudian mendirikan pesantren kami yang ketiga ini, khusus tahfidzul Quran. Karena kami ingin mengantarkan anak-anak kami menjadi anak-anak para hafizul Quran. Orang-orang yang mulia di mata Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah itu tidak punya keluarga, tidak beranak dan tidak diperanakkan. Tapi satu ketika Allah mengatakan, saya punya keluarga, saya punya orang yang istimewa. Siapa mereka? Itulah penghafal-penghafal Al-Quran. Ya, maka mudah-mudahan dengan peringatan nuzulul Quran ini, ya, kita semua dapat mengantarkan anak-anak kita. Kalau kita tidak punya anak menghafal Al-Quran, cucu-cucu kita, keluarga-keluarga kita, ya, kita hantarkan mereka menjadi penghafal Al-Quran. Kemudian terkait apa yang kami sampaikan bahwa virus ini tadi adalah merupakan ujian bagi kita. Saya agak sependapat dengan apa yang disampaikan oleh Profesor Dr. Muhammad Quraish Shihab beberapa waktu yang lalu, dan kita dapat melihatnya di media online. Beliau menjelaskan bahwa ada dua hal penting yang dapat kita lihat dari wabah COVID-19 ini, ya, yang dampaknya sangat besar dirasakan oleh masyarakat. Pertama adalah tentang ujian, kelaparan. Ya. Di tempat saya, Bupati sampai mengeluarkan statement. Banyaknya orang yang diberhentikan, dirumahkan, dan di-PHK secara sepihak. Ya. Mereka pekerja, kebetulan kabupaten kami ini berada di menempati 90% Laut Jambi. Tanjung Jabung Timur ini adalah berada di pesisir Provinsi Jambi yang terdiri dari 11 kecamatan, 70 desa, 23 kelurahan,
panjang pantainya 191 km. Dari 11 kecamatan ada 5 kecamatan berada di bibir pantai yang kapal-kapal luar bisa masuk dari Singapura, dari Thailand, kemudian dari Batam, ya, yang memaksa pemerintah mengambil tindakan keras bahwa mereka para buruh, pekerja-pekerja yang mengangkat dan menurunkan barang dari kapal cuma ada 2 pilihan. Dia berhenti bekerja, dirumahkan untuk sementara waktu sampai normal kembali kondisi COVID-19 ini, dengan diberikan jaminan makan hidupnya ditanggung pemerintah. Atau kalau tetap mau bekerja, dia naik kapal dan tidak pernah lagi turun ke daratan. Ya, ya. Nah, oke lah. Untuk beberapa waktu dengan kebutuhan makannya, tetapi untuk anak dan keluarganya, di mana mereka mau mengambil. Ya, nah ini. Maka, dan ini juga berdampak bagi kami ini para praktisi dakwah, para dai, para kiai, para ustadz, kehilangan job. Karena COVID-19 ini mulai bulan Maret. Itu jadwal Isra Mi'raj. Ya, saya beberapa waktu yang lalu sedang duduk di Grafari, tiba-tiba datang seorang sahabat, seorang dai, duduk di depan saya dan dia mengeluh nampak kusut mukanya dan dia mengatakan, Ustaz, ini gara-gara virus corona hilang di jadwalku 25, di cancel orang. Kalau 1 juta berarti 25 juta, uangnya hilang. Ya, ini bukan hanya pekerja, tetapi para ustaz juga, para dai, para mubalik. Nah, ya. Kemudian yang kedua adalah ujian tentang khauf, ketakutan. Ya, virus corona tidak nampak. Ya, bukan hanya masyarakat awam, tapi kita juga. Ya, yang semua punya cukup pengetahuan, tetapi karena tidak paham akan COVID-19 ini, juga merasa ketakutan. Ya, kalau istilah Prof. Padahal virus itu tidak nampak. Ya, semua kita ketakutan dibuat. Ya, orang Palembang tempat kami mengatakan, kalau saya lihat itu corona, saya tuja katanya. Ya, bendengin asa wite nasa rokone ugajang kalau ada bahasa Bugis. Ya. Kalau saya lihat itu corona, sudah lama saya tikam. Ya, gelisah kita dibuat. Kemana-mana kita harus pakai masker. Kita harus menjaga jarak. Ya, bahkan masjid, ya, betapa banyak masjid yang kemudian ditutup. Ya, kemudian mereka tidak salat, ya, tapi itu adalah kebijakan pemerintah yang harus kita taati demi untuk keselamatan kita semua, dan syariat membenarkan itu, ya, dan fatwa ulama. Nah, kemudian Al-Quran memberikan solusi terhadap 2 apa yang disampaikan Profesor Quraish Shihab, ya, yang tertuang dalam surah Quraisy, ya, ayat 3 dan 4, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Falyabudu rabb hadzal bait." Dan hendaklah mereka menyembah pemilik rumah ini, pemilik Ka'bah, yaitu Allah Subhanahu wa taala, alladzi at'amahum min ju'in wa amanahum min khauf, ya, yang memberikan mereka makan, memberi mereka makan dari kelaparan, ya, kemudian memberikan keamanan, kedamaian, ketenangan bagi mereka dari rasa kekhawatiran, ya. Nah, 2 ayat yang digarisbawahi oleh Profesor Dr. Quraish Shihab, kesimpulan yang menarik, bahwa apabila manusia mau keluar daripada kelaparan, kekurangan harta benda, dan kekhawatiran serta ketakutan, solusinya adalah kembali kepada pencipta, kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah lah pemilik alam semesta. Dialah tempat meminta. Dialah tempat memohon apa yang menjadi harapan dan keinginan kita selama hidup ini. Maka hikmah daripada kehadiran COVID-19 ini adalah mengembalikan kita dari kelalaian, kealfaan kepada Allah, kealfaan dari ketaatan pada Allah, bahkan jauh dari Allah. Hari ini kita diperintahkan untuk kembali beruzlah. Tinggal di rumah itu adalah uzlah dalam agama, adalah cara terbaik mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, berkumpul bersama keluarga. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam amaliah sunnahnya paling banyak dilaksanakan di rumah, ya. Hari ini kita diminta beribadah dengan Allah secara sembunyi-sembunyi di rumah bersama keluarga, bertakarrub kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang kami mengatakan takut kepada binatang buas jauhi, tapi takut kita kepada Allah didekati, ya. Hari ini mari kita perbanyak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala.
banyak mengingat Allah, memohon ampun dan memohon ridho Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan memberikan kepada kita apa yang menjadi kebutuhan, memberikan kita keamanan dari ketakutan dan mengabulkan segala apa yang menjadi hajat kita. Itu saya kira beberapa hal yang perlu untuk kami sampaikan. Dalam hal ini, mudah-mudahan yang kami sampaikan sekaligus menjadi kesimpulan. Jadi moderator tidak perlu lagi bertanya apa kesimpulan yang disampaikan oleh Kak Aji. Ya, saya ingin bagaimana kita mengantarkan anak kita, keluarga kita kepada Al-Quranul Karim yang malam ini kita peringati turunnya. Karena generasi-generasi terbaik adalah generasi-generasi Qur'ani. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahkan bersabda, "Iqra'ul Qur'an." Bacalah oleh kalian Al-Qur'an, fa innahu ya'ti yaumil qiyamati syafi'an li ashabi. Karena Al-Qur'an itu kelak akan datang di hari kemudian sebagai pemberi syafaat kepada orang-orang yang mengkajinya, mempelajarinya, mendalaminya dan mengamalkan kandungannya. Dan terakhir, mari kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita, anak-anak kita, keturunan kita, keluarga kita menjadi keluarga-keluarga Al-Quran. Karena keluarga-keluarga Al-Quran ini, Ahlul Quran adalah keluarga-keluarga Allah dan mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Allahumma ja'alna min ahlil Quran alladzina hum ahluka wa khassatuk. Ya Allah, jadikan kami semua ahli Quran, orang-orang yang menjadi bagian dari keluargamu dan orang-orang yang mulia di sisimu ya Rabb. Warzuqna husna tilawatihi ana al-laili wa atrafan nahar na al-wajhi alladhi turdika anna. Dan anugerahkanlah kepada kami kemampuan membacanya dengan baik dan benar sepanjang siang dan malam menurut cara yang Engkau ridhai ya Rabb. Allahumma jalil Qur'ana lana nuran wa syafi'a wa fahimna ahkamahu wa fiqna lil amali bih. Ya Allah, jadikanlah Al-Quran sebagai cahaya dan pemberi syafaat kepada kami, dan berikanlah kepada kami kemampuan memahami hukum-hukumnya dan mengamalkan kandungannya. Demikian yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala dengan peringatan nuzulul Quran ini menjadikan kita orang-orang yang mencintai Al-Quran, mentadabburi Al-Quran, mempelajari Al-Quran dan mengamalkan kandungannya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang kami hormati, alhamdulillah kita telah mendapatkan pencerahan dari sahabat, teman sekaligus guru kami, Al-Mukarram Kiai Haji As'ad Arsyad MAG. Mendalam sekali apa yang disampaikan oleh beliau, dan mudah-mudahan kita semua yang menyaksikan, baik ikut berpartisipasi melalui aplikasi Zoom maupun yang menyaksikan acara ini melalui live streaming di AW74 channel dan juga melalui Facebook atas nama Nusa Lain. Dan tentunya kami mengucapkan terima kasih banyak kepada semua peserta yang hadir, termasuk Pak Dr. Mustaming, Pak Dr. Agus yang menyempatkan diri untuk bersama dengan kita pada malam hari ini. Begitu pula kepada teman-teman dari lembaga 93 Community, kemudian adik-adik mahasiswa baik yang dari Fakultas Agama Islam maupun dari Fakultas Teknik. Dan tentunya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena pada malam hari ini kita sempat bersilaturahim sekalipun di dunia yang lain, di dunia maya, tapi ini adalah merekatkan kembali tali silaturahim di antara kita, alhamdulillah. Yang tadinya mungkin ada yang rindu antara satu dengan yang lain, alhamdulillah dengan pertemuan kita pada malam hari ini terlepaslah sudah rindu kita. Baik Bapak Ibu yang kami hormati, tentu kami tidak lagi memberikan kesimpulan karena Pak Kiai tadi sudah menyampaikan kesimpulan terkait dengan materi yang diantarkan oleh beliau, dan kami sampaikan kepada teman-teman dari lembaga 93 Community setelah acara ini nanti berakhir untuk tetap stay di Zoom ini. Kemudian kita akan lanjutkan dengan reunian sampai sahur ya. Siap. Baik,
Demikian acara kita pada malam hari ini. Mari bersama kita menutup dengan mengucapkan lafaz hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan kita saksikan kembali selawat dari adik-adik kita dari pesantren Quran Center Kabupaten Tanjung Jabung Timur Provinsi Jambi. Di melantunkan selawat ini perlu kami sampaikan kepada Bapak dan Ibu adalah mereka menghafal Quran, ada yang sudah tembus 10 juz, ada yang sudah 20 juz, bahkan sudah ada yang tembus sampai 30 juz. Kami persilakan kepada anak-anak sekalian silakan dengan hormat. Dan saya menutup dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.